to my channel. Kembali lagi bersama gue Lydia Ananta karetnya 2 pedas. Yuk ladies, sebelum kita masuk ke perbincangan kita kali ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya channel aku. Kali ini ladies, perbincangan kita agak sedikit menyeramkan ya ladies, tapi ini diangkat oleh kisah nyata loh ladies, sekitar di tahun 2018an gitu deh. Tepatnya di Bekasi Timur, di rumah susun Hawa. Pada tahun 2018 yang lalu, ini kejadiannya, ini kisah nyata sendiri ya ladies ya, itu tentang wanita penghuni rumah susun. Dengernya dan bercerita saat ini juga gue sendiri takut, masih ngerasain ya pas kejadian saat itu. Ini benar-benar terjadi loh ladies. Jadi ceritanya pada tanggal lupa deh tanggalnya, pokoknya pada hari Kamis di tahun 2018 itu, sekitar umur anak saya yang pertama tuh sekitar 5 tahun, yang kedua si Soraya itu umurnya 2 tahun. Nah, jadi kami sekeluarga tuh, keluarga besar kami diundang oleh kerabat yang kebenaran banget tinggal atau baru pindah di rusun Hawa tersebut di Bekasi Timur ya. Dia mengadakan acara nuju bulanin anaknya, sekalian dia juga baru pindah di situ, jadi selamatan rumah baru. Ya kami hadir saat itu, kami udah memutuskan untuk datang yuk ke acara itu. Acaranya dimulai jam 7 malam ya, habis Isya lah, selesai Isya. Kami datang ke sana serombongan. Sesampainya di sana, itu hari Kamis ya, hari Kamis malam Jumat. Sesampainya di sana, ada cuman sepintas tuh perasaan tuh cuman Hawa ya, rusun baru ya, agak kok merinding ya masuk ke lokasi itu. Tapi karena rusun itu dari lantai dasar sampai ke lantai 2 itu penghuninya sudah lumayan, jadi hawa takut itu nggak terasa karena rame ya, karena saat itu rame lah biasanya. Mulailah saya menaiki anak tangga untuk lantai 2. Kebenaran sekali kerabat kami tinggal di lantai 2, dan karena rusun juga masih baru, jadi penghuninya cuman sampai lantai 2 aja yang penuh ya. Yang lantai 3, 4, 5 itu belum ada sama sekali penghuninya. Lalu kami sekeluarga tiba di lokasi ya, biasanya langsung kami mengikuti acara pengajian tersebut dengan khusyuk, dan masih wajar-wajar aja, nggak ada yang terlihat gimana-gimana gitu. Lalu setelah selesai acara itu sekitar jam 8 lah ya, jam 8 malam selesai acara, dan kami berbincang-bincang sebentar karena perjalanan kami lumayan jauh dari Wisma Asri ke Bekasi Timur, dan jarang juga ketemu sama kerabat kami yang satu ini, jadi kami berbincang-bincang dulu sebelum menuju pulang. Saat kami berbincang-bincang, saya melihat posisi anak saya, kedua anak saya sedang di depan saya, sedang makan cemilan yang disuguhi oleh tuan rumah tersebut. Makan aja, nggak ada rasa kayak gimana-gimana. Setelah jam 9 kurang lah, sekitar segitu, kayaknya udah malam nih, kita pamit pulang yuk gitu kan. Yuk pulang gitu. Terus biasa tradisi Indonesia, nah kalau ada pengajian selamatan itu kita dibawain pulang nasi kotak atau berupa besek gitu kan. Jadi tangan sebelah kiri aku megang nasi itu, tangan kanan aku megang Soraya yang berusia 2 tahun. Lalu kakaknya Soraya, Lovely, itu memegang baju gamis. Saat itu saya memakai gamis bunga-bunga warna coklat. Jadi agak sedikit coklatnya agak ke krem-kremen, coklat terang lah ya. Terus
Saat itu sudah pamitan pulang, mau nggak mau kan, karena yang satunya megang nasi kotak dan anak saya di sini, dan yang tangan kanan saya memegang Soraya, saya lepas untuk bersalaman sama kerabat saya sambil pamit pulang. Itu kayaknya nggak sampai 5 menit lah, nggak, itu pun ramai di situ, di lantai itu ramai, dan saudara saya, kakak-kakak saya tuh di belakang saya. Udah gitu pas saya mau mulai turunin tangga, udah dua lah anak tangga saya turunin, tek tek, langsung kakak saya berteriak, mana Soraya. Langsung saya panik, loh tadi sama saya di samping gitu kan, kok nggak ada. Lalu mulailah mencari semua, Soraya, 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 dipanggil-panggil semua, ternyata tidak kunjung datang itu Soraya kemana. Sampai kami balik lagi ke lokasi, nanyain, Mbak ada Soraya nggak di situ? Loh bukannya kamu pegang tadi, katanya gitu. Enggak gitu, kemana ya? Loh kemana, udah mulai panik, ricu, panik. Itu belum ada kita teriak-teriak memanggil namanya, cuman saat Soraya, Soraya, sepintas kayak gitu aja. Terus pas udah mulai panik dan menanyakan, nggak ada juga tuh Soraya kemana, Soraya kemana, Soraya, kita udah mulai panik. Terus karena tidak terlihat juga Soraya, jadi saya memutuskan berteriak, Soraya, Soraya, di mana kamu Soraya? Udah muka panik semua, panik mencari-cari Soraya. Dan di tangga utama itu terdapat bapak-bapak dan anak muda itu sedang duduk-duduk di tangganya gitu sambil ngopi-ngopi dan ngerokok gitu. Saya nanya dong, Pak ada anak naik ke atas? Saya bilang gitu. Terus kata mereka, tidak ada anak sama sekali naik ke atas. Kalaupun ada, kami larang karena di atas tidak ada penghuninya. Terus saya percaya, tapi kenapa Soraya nggak ada? Saya keliling-liling lokasi di situ cuman ada tangga utama sama tangga darurat, tapi tangga darurat itu cuma sampai menuju ke lantai 3, nggak sampai ke lantai 5. Saya mulai panik saat itu, saya berlari, terus ada suara terdengar, coba diteriakin namanya. Akhirnya kita serempak meneriakin namanya, Soraya, Soraya, di mana kamu? Soraya, Soraya, di mana kamu? Tak lama kami berteriak sekencang-kencangnya, baru terdengar suara tangisan, Mama, Mama. Suara itu, kayaknya di telinga gitu. Suara itu ada di lantai bawah, di basement. Terus anak saya jatuh kali gitu kan. Saya udah panik. Kalaupun jatuh dari lantai 2 ke bawah itu mungkin tidak selamat, karena tinggi sekali ya. Anak sekecil itu, keluarga saya menenangkan, kalau dia jatuh nggak mungkin dia nangis, pasti udah mati gitu kan. Ini mungkin dia ke bawah tersesat. Akhirnya nggak pakai pikir lama, keluarga saya yang laki-laki turun ke bawah mencari di basement dan lokasi parkiran. Dan nggak pakai lama juga mereka naik lagi ke atas sambil berteriak, tidak ada Soraya di bawah. Di bawah bener-bener nggak ada Soraya, tapi suara itu di bawah, saya bilang gitu, tapi nggak ada Soraya di bawah. Mulai panik. Akhirnya nggak pakai pikir lama, itu gamis saya langsung saya ikat, saya berlari mengelilingi lantai tersebut sambil mengetok-ketok pintu. Setiap pintu tuh ada sekitar 50 sampai 70 pintu lah, saya ketok-ketok gitu, saya untuk menanyakan, Ibu ngelihat Soraya nggak Bu? Ibu ngelihat nggak anak saya Bu, namanya Soraya Bu, 2 tahun, masih kecil semua pintu, tolong Ibu, tolong cari anak saya. Semua acara saat itu, malam itu ya gempar sekali ya, satu lantai itu gempar sekali yang mencari-cari anak saya. Anaknya kayak gimana Bu? Anaknya kecil gitu, anak kecil gitu, umur 2 tahun gitu, cewek. Karena nyari di lantai tersebut tidak kunjung ketemu, akhirnya saya memutuskan untuk naik ke atas, ke lantai 3. Naik ke atas, saya bersama kakak saya bilang sama kakak saya, berani nggak naik ke atas? Gua nggak ada takutnya, gua pengen ketemu anak gua harus ketemu sama anak gua.
Akhirnya kata kakak saya, ya udah ayo naik ke atas, kita cari Soraya. Mulailah kami menaiki tangga lantai, itu gelap sekali sumpah. Jadi lampunya cuman ada di tangga utama aja. Di tangga utama aja itu penerangannya lampu, jadinya kalau setiap mengelilingin lagi lokasi itu udah nggak ada penerangan sama sekali, tidak ada lampu sama sekali. Jadi putarin lagi lantai 3, kami putarin lagi lantai 3, diputarin lantai 3 sambil berteriak-teriak, Soraya, Soraya kamu di mana? Itu suaranya masih mama, mama, ibu siapa coba yang nggak panik dengar suara anak mama, mama. Serasanya nih jantung udah kayak mau copot. Gelap, suasana gelap dan cuman suara anak yang terdengar teriak mama, mama. Nggak pakai pikir lama kami mengelilingi lantai tersebut sampai tibanya kami menaiki lantai keempat selanjutnya. Lantai 3 kosong, lantai 4 naik lagi lantai 4. Jadi kita berpencar, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, sampai ketemu di tangga utama tersebut. Nggak ada kosong. Naik lagi, pas ketibanya di lantai kelima, baru naik ke lantai kelima kami berhenti. Kayaknya kaki ini untuk melangkah nggak bisa, karena di situ terdengar suara orang berjalan, sendal kresek. Nah itu benar-benar kejadian kayak nonton film horor, seperti itulah kejadiannya. Tapi itu benar-benar terjadi sama saya yang diam kaku sambil mendengarkan. Aduh, siapa nih yang jalan? Aduh, jangan hantu aja karena posisi di lorong itu gelap sekali, tapi suara sendal kresek kresek kresek. Orang berjalan, gimana sih suara orang berjalan? Ternyata nggak selang waktu lama kakak ipar saya nongol dari kegelapan dengan menggendong Soraya di tangannya, dan Soraya dengan asiknya memakan kerupuk. Dengan muka inosennya, muka tidak bersalahnya, dia memegang kerupuk. Air matanya itu masih kaku di sini. Terus saya langsung refleks, Soraya kak. Terus langsung kakak ipar saya bilang, sudah turun, ceritanya nanti aja di bawah. Lalu kami mengikuti permintaan dari kakak ipar kami ya, turun ke bawah dengan muka panik. Tapi saat itu saya melihati anak tangga itu hanya telapak kaki kami yang tidak pakai sendal itu. Tahu entah kemana sendal, entah kemana itu nasi kotak itu, entah kemana. Dan saya udah nggak pikir panjang, udah saya lempar kemana-mana itu. Saya melihati tangga satu persatu, saya liatin ke bawah, itu tidak ada tapak kaki anak kecil. Yang ada hanya tapak kaki kita yang arah ke atas, ke bawah itu tidak ada sama sekali. Itu sepanjang tangga itu debu semua, karena memang lantai 3, 4, 5 itu tidak ada penghuni. Masih kepikiran saat itu, kok nggak ada tapak anak kecil ya, dia naik dari mana ya? Tapi pertanyaan itu nantilah saya tanyain di bawah. Sesampainya kami di rumah kerabat kami, lalu Soraya dikasih ke saya, kasih minum dulu Soraya dikasih minum, saya dikasih minum, dan anak saya anteng di situ, duduk dengan antengnya sambil memegang kerupuk, dan saya masih melonjorkan kaki ya karena lemes. Ya Allah, nih anak kemana? Om ketemu di mana sama anak saya? Dia lagi di lantai 5 paling pojok, dia nangis tapi madep ke tembok sambil megang kerupuk. Loh, kok bisa di sana om? Ya nggak tahu, coba ditanya dulu sama anaknya, kok bisa sampai di sana. Aku tanya sama Soraya, kebenaran banget anak itu emang udah ceriwis ya, dari umur setahun itu udah ngomongnya udah nggak pakai cadel, lancar itu anak. Jadi saya tanya sama Soraya kamu kemana nak? Kamu kemana? Kok kamu bisa ke atas sih? Ngapain kamu ke atas? Aku ikut mama. Ikut mama. Kan mama di sini nak. Aku ikut mama, aku digendong mama. Mama pakai baju hitam.
baju hitam, kan mama bajunya coklat nak, ada bunga-bunganya. Ini kan baju kesukaan Soraya yang bunga-bunga. Enggak, mama pakai baju hitam. Mama gendong Aai naik ke atas. Katanya Aai mau diajak ke Alfa untuk beli makanan, kata dia. Di situ banyak orang mah, di situ banyak orang. Itu Alfa, tempat dagang-dagangan, kata dia. Masih nggak paham, sumpah masih nggak paham. Ini anak ngarang cerita apa kayak gimana? Kamu gimana sih nak? Aku digendong mama pakai baju hitam. Lalu aku diajak ke Alfa, di situ banyak orang, banyak dagangan, ada Kinder Joy, ada bla 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 yang dia sebutin semua saat itu makanan ya, berupa makanan. Aku disuruh ngambil makanan sama mama. Aku bilang, mama mau ajak aku kemana? Ke Alfa. Kita jajan ya nak, ke Alfa. Setelah saya masih nggak paham lah dengan omongan Soraya itu, terus tiba-tiba katanya Aai dilempar sama mama. Mama masuk ke tembok. Hah? Gua masuk ke tembok? Ya nggak mungkin lah. Aai dilempar, masa setega itu Aai dilempar? Mama masuk ke tembok, Aai teriak-teriak di tembok, mama jangan tinggalin Aai. Saat itu langsung gelap katanya, langsung mah gelap, nggak ada orang. Aai takut, Aai akhirnya teriak-teriak mama sambil mukul-mukul tembok. Nah begitu juga posisi yang diketemukan oleh kakak ipar saya. Anak saya madep tembok nangis sambil mukul-mukul tembok. Langsung saya tuk aja, ini jangan-jangan dibawa sama makhluk halus nih anak. Bisa jadi ini anak digendong sama makhluk halus. Lalu percakapan itu mulai ditutup sama kakak ipar saya, sudah pulang, kamu lebih baik pulang, langsung bawa ke ustadz atau orang pintar lah bla bla bla, supaya anak kamu ini nggak berkelanjutan gitu. Oke, saya pulang dengan panik, dan di mobil itu yang keluarga kami yang nggak ada obrolan sama sekali, cuman diem, nangis, panik semua. Apa yang harus saya bicarakan sama suami saya nanti sampai rumah kalau saya nggak ketemu Aai, sampai anak saya hilang. Padahal keluarga kami banyak anak-anak kecil, banyak juga balita-balita, cuman yang paling kecil Aai memang saat itu. Lalu sesampainya di rumah langsung saya pulang bercerita sama suami saya, kok bisa kejadian itu terjadi. Selang berapa hari kami periksa AA ya, kami mengunjungin ustadz untuk menanyakan keadaan Soraya ini, kok Soraya nggak kenapa-napa gitu. Soraya malah justru saya yang menjadi bongkok dan nggak sampai dibawa dari motor itu. Saya diikat sama kain karena saya nggak kuat untuk nahan punggung daerah sini tuh kayaknya kaku gitu, kayaknya kayak ketindih apa gitu. Akhirnya kami tibalah di ustadz, lalu saya dikasih air. Ternyata yang gendong Soraya itu masih ngikutin saya, masih berada di saya. Cuman anak saya yang biasa-biasa aja, malam pun nggak panas, nggak demam, nggak ada tanda-tanda kayak gimana. Malah saya yang ketempelan saat itu. Nah jadi pas saya cari tahu kenapa kok bisa terjadi begitu sama anak saya, sedangkan ini tahun ini tuh udah kayaknya mitos-mitos tentang hantu cewek penasaran apa genderuwo apa kuntilanak itu udah jarang sekali kita temuin, dan di dunia nyata itu jarang sekali. Tapi kok kenapa bisa terjadi sama anak saya? Ternyata di balik hantunya emang penghuni situ. Jadi sebelum dibuatnya rusun itu adalah rawa. Mungkin di situ ya tahu sendiri lah, kalau rawa itu kan tempatnya jin segala macam berkumpul di situ. Nah kebenaran sekali kata ustadz itu kalau anak saya itu indigo. Anak saya ada keturunan saya indigo.
Jadi memang dia bisa melihat makhluk-makhluk halus ya. Dia saat itu umur dia belum bisa membedakan mana manusia mana makhluk halus, karena penglihatan dia itu sama rata saat itu. Dan saya juga bertanya dong anak saya, bisa nggak lepas dari indigo itu. Saya takut dia akan seperti saya takut sampai tua dia akan seperti saya. Indigo itu bisa hilang setelah dia umur 5 tahun. Jadi bisa hilang, bisa juga menetap ya. Tapi mudah-mudahan hilang sama Soraya, jangan sampai kayak saya pribadi, karena saya indigo tapi saya pengecut. Saya takut kalau untuk berpapasan atau melihat langsung itu saya takut. Jadi cerita di situ hantu itu penasaran, hantu itu suka sama Soraya, suka sama anak kecil. Jadi memang dia tujuannya mengambil Soraya. Seandainya kalian saat itu tidak berteriak memanggil-manggil nama Soraya, mungkin memang Soraya sudah dibawa ke dunia lain. Nah, entah kenapa tiba-tiba ada yang bisikin, teriak, panggil namanya. Memang itu harus dilakukan bagi siapa aja yang mengalami peristiwa tersebut. Zaman dulu mungkin, kalau zaman dulu itu kalau ada kejadian kayak gitu, biasanya mereka memukul-mukul panci atau kentongan, tong 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 tong, jadi bikin suara gaduh. Nah, kalau suara gaduh itu jadi hantu itu takut. Jadi hantu itu kabur dan meninggalkan anak kita. Nah, saat itu saya mukul-mukul pintu, mukul semua pintu dan berteriak-teriak, Soraya di mana, Soraya di mana. Terus orang-orang itu ada sekitar 200 orang itu juga ikut memanggil, Soraya di mana kamu, Nak? Di mana kamu? Jadi suara gaduh itu membuat makhluk halus itu melepaskan Soraya, melempar Soraya. Ya Allah, saat itu benar-benar panik. Gimana rasanya kalau saya sampai kehilangan anak saya? Oh, nggak bisa dibayangin ladies. Itu benar-benar kisah nyata. Itu benar-benar kejadian di tahun 2018. Itu nggak bakal pernah bisa saya lupa. Saya udah nggak mau lagi kehilangan anak saya. Saya harus bagaimana caranya untuk mendapatkan Soraya kembali. Ternyata ladies, ternyata ya masih ada di tahun sekarang ini yang pengalaman cerita atau peristiwa seperti itu saya nggak munafik, masih ada ladies ternyata. Jadi memang kita sudah digariskan hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Jadi cerita kali ini benar-benar kisah nyata ladies, dan percaya nggak percaya boleh di seleksi lagi, boleh di bener nggak cerita saya bener atau kayak gimana. Yuk silakan komen yang banyak ya ladies, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel aku. Terus komen sebanyak-banyaknya, mungkin juga komen kalian atau ide-ide kalian bisa saya tampilkan di channel saya selanjutnya. Yuk ladies, sampai sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan boleh komen langsung. Mudah-mudahan kisah yang saya ceritain ini tidak terjadi dengan kalian. Oke ladies, sampai di sini dulu cerita saya atau perbincangan kita kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan ladies, jangan lupa saksikan terus channel saya, Woman Channel Collection, dan di subscribe ya ladies. Jangan lupa komen. Oke, sehat-sehatlah kalian, and bye bye.